Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan untuk kita bersama sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan seminar yang sederhana ini. Tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan salam dan salam untuk kehadiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa manusia ini dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah dan seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati kepala sekolah telah memberi izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu staf karyawan di sekolah teknik kita ini, dan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya atas waktu yang telah mau mengikuti kegiatan yang akan saya paparkan berbentuk seminar yang sederhana ini. Bapak Ibu, sebelumnya latar belakang sedikit. Sebelumnya saya telah mengikuti program guru penggerak yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Saya angkatan 7. Saya telah sedang mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Mungkin di situ saya sedikit banyaknya saya yang dapatkan ilmu ataupun beberapa pencerahan-pencerahan yang saya dapatkan, sehingga saya ingin juga yang saya dapatkan itu sampai kepada ibu-ibu semua, dan sedangkan ilmu ini mungkin bisa bermanfaat untuk kita sehingga kita dapat memajukan sekolah kita ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya mendapat sedikit materi yang menyangkut dengan yang judulnya itu budaya positif terhadap peserta didik, yaitu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita nantinya. Mudah-mudahan bisa tercapai sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Di sini dengan tujuan yaitu yang pertama lebih terciptanya lagi budaya positif di sekolah. Yang kedua, dapat memahami miskonsepsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, dapat menyesuaikan penyelesaian miskonsepsi yang terjadi di lingkungan sekolah. 4, bahan refleksi untuk semua komunitas sekolah, baik guru, orang tua wali, kepala sekolah, maupun dinas. Nah, menyangkut dengan budaya positif, di sini ada 4 yang akan ada 6 nanti yang akan saya kupas lebih lanjut. Yang pertama di sini disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua, motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kita kupas lebih lanjut. Yang pertama di sini tentang kedisiplinan. Ini makna disiplin. Makna disiplin ataupun mendisiplinkan diri adalah adanya rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab sendiri yang harus dilaksanakan. Suatu kemampuan seseorang mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah diatur atau norma yang sudah ada. Nah, di sini menyangkut dengan kepribadian kita masing-masing. Sesuai yang disampaikan oleh yang pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewan Dalam menyatakan seperti ini: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian
itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, itu yang disampaikan oleh Kiai Utara. Artinya di sini kita mewajibkan disiplin kita diri kita sendiri. Jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, mungkin ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita sesuai dengan disiplin ilmu ataupun kegiatan yang kita laksanakan. Nah, yang kedua, motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Motivasi yang menjadi dasar motivasi kita itu yaitu misalnya ada sebuah pertanyaan, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau di sini bisa kita katakan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita berarti disiplin kita hanya untuk menghindari hukuman yang akan diberikan ataupun ketaatan kita terhadap pimpinan kita. Yang kedua, apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Nah, kita disiplin ini hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, tapi bukan dari dalam diri kita sendiri. Kita hanya ingin mendapatkan pujian-pujian yang dari atasan kita. Nah, yang ketiga, apakah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, tindakan ataupun sebagai contoh oleh murid-murid kita. Nah, ini yang ketiga ini sebenarnya yang kita harapkan ada pada diri kita. Di sini bukan atas dasar orang lain, tapi atas dasar diri kita. Kita hanya sebagai seorang yang menghargai waktu, menghargai kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan yang pertama tadi, kita mungkin hanya menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan kita yang istilah ingin menerapkan kedisiplinan terhadap kita, sehingga ada orang lain yang menanamkan kedisiplinan terhadap kita dengan cara ya bisa jadi hukuman, dan sehingga kita merasa tidak merdeka atau tidak nyaman. Hanya istilahnya memunculkan dan pengaruh secara fisik, psikologi maupun terpenuhnya juga yang tidak merdeka. Yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu tadi yang kita katakan motivasi yang kedua tadi, kita hanya ingin mendapat imbalan ataupun istilahnya puji-pujian, dan menjadi bahagia daripada imbalan. Ataupun yang ketiga yang saya katakan tadi yang istilahnya dari diri kita sendiri. Biasanya orang yang motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita hanya berprinsip bahwa kita menghargai waktu, menghargai kepercayaan orang, menghargai apa yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita akan selalu berpikir kita akan menjadi apa ketika tidak disiplin nantinya. Nah, mungkin pertanyaan yang paling ini untuk kita sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah menjadi dasar tindakan Anda? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang membuat kita sehingga kita disiplin ketika kita di sekolah? Nah, sekarang yang ketiga yaitu menyangkut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ketika menyangkut dengan kata-kata keyakinan kelas, kenapa tidak keluar peraturan kelas? Tidak usah ada keyakinan kelas, kita buat peraturan kelas. Kenapa? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada perubahan-perubahan, kalau dulu kita membuat peraturan kelas, tapi sekarang lebih keyakinan kelas. Ketika berbicara dengan keyakinan kelas, mungkin itu hasil kesepakatan dengan siswa, dengan orang tua wali. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah
diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tapi saya katakan tadi, keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, tetapi bisa membuat sebuah efek, sehingga efek itu ada sebuah perubahan di lingkungan kelas kita. Misalnya ada anak yang sedikit nakal di kelas ataupun suka jalan-jalan, sehingga kita buat keyakinan kelas sehingga anak itu tidak jalan-jalan lagi. Itu bukan sebuah peraturan, tapi itu sebuah keyakinan yang bisa ditaati oleh semuanya. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, nanti apa aja yang nanti saya kupas kembali. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan pilihan, itu ada kebebasan. Yang kelima kebutuhan untuk merasa senang, menyangkut dengan kesenangan seseorang. Nah, kembali kita kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ataupun survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis ada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, itu tadi kebutuhan tentang bertahan hidup lebih kepada psikologis kita, yaitu kemampuan kita. Yang kedua itu kebutuhan untuk diterima. Kita juga ketika kita sudah bertahan hidup, kita juga merasa ingin diterima di lingkungan kita. Ini kebutuhan yang ingin disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan koneksi sosial. Kita hubungan interaksi kita sesama sosial baik di lingkungan kita maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Misalnya antara pemerintahan dan masyarakat, ataupun kita sesama masyarakat di kampung kita ataupun di pekarangan kita. Nah, itu juga sebuah kebutuhan untuk kita. Yang ketiga itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini ketika kita adanya sebuah kemampuan, kita juga harus diakui, keinginan kita juga diakui oleh orang lain. Misalnya seperti pencipta buku itu, mereka juga ingin adanya hak cipta sebagai sebuah pengakuan, itu seumpamanya. Yang keempat itu kebutuhan akan pilihan. Di sini kita kebebasan. Kalau yang berpolitik mungkin kita ingin dipilih, memilih, itu adalah bebas dipilih. Itu kalau dengan berpolitik, misalnya di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berarti kita yang menentukan diri kita sendiri, kemerdekaan itu bebas. Dan yang kelima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kebutuhan akan kesenangan dan dengan belajar. Nah, di sini mungkin ada peserta didik di mana mereka juga membutuhkan kesenangan. Nah, langkah baiknya itu belajar itu mereka bisa memberi materi, mereka merasa senang. Nah, dengan mereka merasa senang itu materi lebih cepat tersampaikan. Nah, yang kelima restitusi ataupun 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini mungkin yang perlu kita waspadai bersama di saat kita mengelola dalam sebuah ruangan. Misalnya di sini penghukum, kita ketika anak-anak melanggar ataupun tidak mengikuti, kita hanya menghukum. Nah, itu bukan di dunia pendidikan sekarang sepertinya tidak bagus lagi.
ataupun membuat rasa bersalah sehingga anak itu merasa minder, itu juga tidak bagus lagi. Nah, ketika sebagai teman, guru juga sebagai teman ada baiknya dan ada tidak baiknya. Nah, ketika di teman takutnya nanti anak itu melampaui etika-etika ataupun norma-norma yang ada. Pemantau, di sini kita memantau anak-anak ini sebenarnya sudah lebih bagus lagi, sudah lebih satu tingkat ketika tadi penghukum membuat atau perusahaan teman memantau ini istilahnya seperti kita membuat sebuah aturan, tetapi itu tidak menganggap sebuah aturan, tapi mereka melaksanakan. Kita bisa memantau mereka sejauh mana perkembangan yang mereka lakukan. Nah, yang diharapkan di sini sebenarnya manajer itu adalah yang mengontrol semua anak-anak itu. Ketika manajer itu cuma kita perlu memikirkan yang seperti kita ketahui jumlah siswa kita mungkin ramai dan juga bermacam-macam pola pikir anak-anak, sehingga kita harus bisa memanajeri pola pikir anak-anak. Dan yang keenam itu yang terakhir, segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi yang perlu kita perhatikan. Satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga betujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia coba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada berkurang. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuat dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dipindah menjadi orang yang dia inginkan. Mungkin pertanyaan tentang meyakinkan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, itulah materi-materi yang sedikit banyaknya yang saya terima ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 1 bulan yang lalu. Mungkin masih modul yang pertama. Di sini saya dituntut juga untuk menyampaikan apa yang saya telah terima di sana kepada Bapak Ibu semua yang ada di SD Negeri Selimum ini, dengan tujuan adanya perubahan yang lebih baik lagi terhadap dunia pendidikan khususnya di sekolah kita ini. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.